Selamat malam, Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Z Ferry dalam Renungan Malam Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Malam hari ini bertemakan hidup secara luar biasa. Hidup beriman dalam Tuhan Yesus berarti hidup secara luar biasa. Tuhan berkata bahwa kita harus sempurna seperti Bapa. Matius 5 ayat yang ke-48. Perjuangan untuk menjadi sempurna seperti Bapa adalah perjuangan yang tidak akan berhenti sampai seseorang menutup mata. Tuhan Yesus mengatakan harus sempurna. Ini berarti bahwa menjadi sempurna bagi anak-anak Tuhan tidak boleh ditawar lagi. Gereja tidak boleh memberi kesan bahwa orang percaya boleh kurang sempurna, berhubung adanya kelemahan dan kekurangan manusia. Kesempurnaan inilah yang membuat seseorang memiliki standar moral lebih dari tokoh-tokoh agama manapun. Matius 5 ayat yang ke-20. Ini berlaku bagi setiap orang percaya, bukan hanya bagi rohaniawan Kristen. Oleh sebab itu, setiap orang Kristen harus berusaha mencapai dengan segala kemampuan yang Tuhan anugerahkan. Mencapainya dengan segala kemampuan. Semua itu merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi dan tidak boleh dihindari bagi orang yang mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Sebab mengakui Yesus sebagai Tuhan berarti mengakui otoritasnya. Syarat ini bukan berarti sebuah jasa atau penentu keselamatan. Penentu keselamatan adalah korban Tuhan Yesus di kayu salib, yang merupakan jalan keselamatan satu-satunya yang diberikan dengan cuma-cuma, bukan hasil perbuatan baik. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Dalam hal ini kita harus dapat membedakan antara menerima keselamatan sebagai anugerah dan meresponi anugerah itu dengan mengakui otoritasnya untuk hidup secara luar biasa. Kalau kita berpikir bahwa usaha untuk sempurna dapat merusak doktrin teologi, keselamatan oleh anugerah Efesus 2 ayat 8, maka itu suatu pandangan yang sangat keliru. Usaha untuk menjadi sempurna bukan usaha untuk meraih keselamatan, tetapi sebagai respon terhadap anugerah yang Tuhan sediakan. Harus diingat bahwa Tuhan menghendaki agar orang percaya hidup dalam kebaikan yang Bapa sediakan. Efesus 2 ayat yang ke-10. Tentu kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan standar Tuhan Yesus Kristus. Kesempurnaan yang dikehendaki oleh Tuhan adalah mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7. Orang yang sungguh-sungguh telah menerima keselamatan atau sedang mengerjakan keselamatan pasti berusaha untuk sempurna. Filipi 2 ayat 12. Tuhan Yesus dijadikan model manusia sempurna seperti yang Bapa kehendaki. Oleh sebab itu, kebaikan dan kesempurnaan Yesus bukan hanya dikagumi, tetapi juga diteladani. Dalam perjalanan pertumbuhan rohani seseorang yang sungguh-sungguh mengusahakan kesempurnaan, tidak bisa tidak ia pasti menampilkan kehidupan Yesus.
Segala usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani tidak boleh mengurangi usaha untuk mencapai kesempurnaan dalam Tuhan. Kalau seseorang menganggap bahwa mengusahakan kebutuhan jasmani lebih penting dari mengusahakan kesempurnaan seperti Bapa, maka itu berarti ia mentuhankan perut dan berkategori duniawi. Filipi 3 ayat 12 sampai dengan yang ke-19. Pernyataan ini terkesan berlebihan dan menekan. Tetapi inilah kenyataannya, bahwa orang percaya memang harus sempurna dalam seluruh kegiatan hidupnya. Untuk ini seseorang harus menanggalkan beban dan dosa. Ibrani 12 ayat yang pertama. Beban artinya keterikatan dengan dunia ini. Ini sama dengan percintaan dunia. Dosa yang dimaksud di sini adalah keterikatan seseorang dengan keinginan daging atau hasrat dosa dalam dirinya. Kesempurnaan dalam Tuhan artinya iman yang sempurna seperti Yesus, yang ditandai dengan ketaatannya kepada Bapa di surga. Ibrani 12 ayat 2 sampai dengan 5. Kenyataan yang dapat dibuktikan hari ini, banyak orang yang mengusahakan pemenuhan kebutuhan jasmani lebih dari mengusahakan diri untuk sempurna seperti Bapa. Mengusahakan untuk sempurna bukan berarti mengurangi waktu kerja, bukan berarti harus menjadi aktivis gereja atau bahkan menjadi pendeta. Bukan. Mengusahakan diri untuk sempurna berarti selalu dalam sikap berjaga-jaga. Bahwa kita sedang belajar melakukan segala sesuatu tepat seperti yang Bapa kehendaki. Di sini kita belajar untuk memenuhi apa yang dikatakan firman Tuhan, yaitu jika kita makan atau jika kita minum atau jika kita melakukan sesuatu yang lain, kita harus melakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Pergumulan pelatihan melakukan kehendak Tuhan dengan benar justru pada waktu seseorang ada di kantor, ada di toko, ada di tempat kerja, ada di pergaulan, di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Kesempurnaan bukan hanya ditemukan pada waktu seseorang melakukan kegiatan di lingkungan gereja. Justru proses pembelajarannya lebih efektif dan kondusif pada waktu ada atau seseorang itu berada di luar lingkungan kegiatan gereja. Kalau di lingkungan gereja, seseorang mudah tercegah untuk melakukan tindakan yang ceroboh. Seseorang menjadi lebih berhati-hati ketika ada di lingkungan gereja. Di gereja, seseorang berhadapan dengan saudara-saudara seiman, terlebih lagi juga berhadapan dengan para rohaniawan. Hal ini bisa mencegah seseorang berbuat sesuatu yang salah atau kesalahan. Tetapi ketika ada di luar gereja, ada banyak faktor yang dapat mendorong orang Kristen untuk berbuat dosa dan lingkungan yang mengkondisi untuk berbuat salah. Di sini seseorang teruji, apakah tetap hidup dalam otoritas Tuhan atau tidak. Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Selamat berjuang, Tuhan memberkati.